Halo saudaraku, dimanapun sudah berada, shalom. Apa kabar semuanya? Saya percaya keadaan saudara, saudari dalam keadaan sehat walafiat, diberkati Tuhan dan disertai Tuhan. Mari kita mau berdoa. Bapa, siang sore hari ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk nafas yang Kau beri sampai detik ini kami masih hidup. Itu semua karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Siang sore hari ini Tuhan, kami datang untuk mendengarkan firman. Urapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Urapi hamba-Mu, letakkan tangan hamba-Mu atasku. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Urapi semua yang mendengarkan firman. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam doa Bapa kami ada satu kalimat mengatakan, Bapa, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Siang hari ini saya mau ambil tema pengampunan dan pengampunan. Pengampunan mendatangkan pemulihan. Tanpa pengampunan tidak akan ada pemulihan dan tidak akan ada kesembuhan. Ini sangat penting buat kehidupan orang percaya. Kenapa banyak orang, anak-anak Tuhan, yang tidak mengalami terobosan-terobosan dalam hidupnya? Mungkin salah satu, hidup dalam kondisi tidak mau minta ampun dan juga tidak mau mengampuni orang. Siang hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan di Matius pasal 6. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa-Mu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapa-Mu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Firman Tuhan datang kepada saudara dan saya. Jelas saudara, kalau saya tidak mau mengampuni orang yang bersalah pada saya, maka Bapa di surga juga tidak mengampuni kesalahan. Tapi kalau saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya, maka Bapa di surga juga mengampuni kesalahanku. Saudaraku yang kasih Tuhan, sini saya angkat tema ini, saya melihat di lapangan, di tempat kerja, keluarga demi keluarga, ada masalah, ada kesulitan, ada persoalan, karena tidak mau minta ampun dan tidak mau mengampuni. Masalah mereka nggak selesai-selesai karena tidak mau minta ampun dan tidak mau mengampuni. Untuk itu kita datang kepada Tuhan. Saya menjumpai ada orang sakit cukup lama, ditelusuri, ditanya-tanya, karena dia sakit hati dengan orang lain, dan dia nggak bisa melepaskan pengampunan buat orang yang menyakit dia, karena orang itu orang yang sangat dekat, bahkan keluarga dan keluarga sendiri. Saudaraku, yang rugi siapa saudara? Bukan orang itu. Orang yang tidak mengampuni yang mengalami kerugian besar. Saya percaya saudara dan saya
punya pengalaman spesifik, punya pengalaman pribadi lepas pribadi. Tidak mungkin di hidup ini tidak pernah berbuat salah dan tidak pernah berbuat dosa. Nonsense, impossible. Pasti pernah berbuat salah, pasti pernah berbuat dosa dalam rumah tangga, di dalam perusahaan, di dalam pekerjaan, dalam hubungan sehari-hari dengan teman, dalam komunitas. Apapun kegiatan saudara, apapun aktivitas saudara, apapun pekerjaan saudara, kemungkinan besar saudara dan saya pasti ada berbuat salah dan berbuat dosa. Pertanyaannya, bagaimana respon saudara? Bagaimana reaksi saudara ketika ada masalah, ketika ada persoalan muncul, ketika ada salah ngomong, salah bicara, orang kecewa, orang sakit hati, kita datang, kita minta ampun. Ampun saya ya Pak Bu. Kita minta maaf, maafkan saya ya Pak Bu. Atau ada orang tiba-tiba nyeletuk ngomong, bicara, nyinggung perasaan. Dan orang itu berkata, saya biasa sudah tersinggung sama orang-orang yang lebih gampang tersinggung. Saya sudah biasa dihina orang sama orang yang lebih hina. Sakit rasanya. Aduh. Kita rasanya nggak ngomong salah. Ngomong salah. Oleh karena itu kita belajar. Belajar dari firman Tuhan. Di perjanjian baru. Di Lukas pasal yang ke-15 tentang perumpamaan anak yang hilang. Berikutnya perumpamaan tentang anak yang hilang saudara. Saya percaya anak saudara masih utuh dalam rumah tangga saudara. Demikian juga saya. Ini kisahnya tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada satu keluarga punya 2 anak laki-laki. Di dalam kehidupannya 2 anak laki-laki ini, salah satu anaknya datang minta haknya kepada orang tuanya yang masih hidup. Dia minta haknya, minta warisannya. Singkat cerita, saya baca karena waktunya nggak cukup. Singkat 10-15 menit. Anaknya datang minta haknya, minta warisannya kepada orang tuanya. Dan orang tua ini nggak panjang lebar, nggak tanya ini untuk apa, untuk apa. Orang tuanya kasih. Kalau saudara dan saya bagaimana? Kalau anakmu tiba-tiba datang kepada saudara sebagai orang tua. Ma, minta warisan. Mungkin kalau masih kecil, anak-anak masih kecil nggak minta warisan. Tapi ketika sudah dewasa, sudah punya KTP umur 17, 18, 20-an. Tiba-tiba datang. Pak, Ma, aku minta warisan. Minta bagianku. Minta aku. Saudara, mungkin kalau saya bisa marah saudara. Saya nggak tahu saudara gimana. Kalau saya bisa marah besar. Memang kamu mau minta ayahmu, ibumu cepat mati ya. Ayahmu, ibumu masih hidup kok. Kau minta warisan, minta hakmu. Sakit rasanya. Ini sakit saudara. Kalau saya, saya nggak bisa ngomong saudara. Bisa sakit sekali saudara. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu saudara. Kalau itu terjadi dalam kehidupan saudara, bagaimana respon saudara, bagaimana reaksi saudara. Tapi di Alkitab menceritakan tentang
Ketika anaknya minta harta, minta warisan, minta haknya, ayahnya kasih. Setelah kasih, anaknya itu menjual semua hartanya, menjual semua miliknya. Lalu anak itu pergi ke suatu negeri yang jauh. Mungkin ke luar negeri. Lalu di sana dia pesta pora. Dia bersenang-senang pesta pora. Ngeri, saudara. Anak yang puhau. Anak yang durhaka. Anak yang tidak berterima kasih sama orang tua. Dia pesta pora. Dia foya-foya. Dia berbuat dosa. Di situ katakan, ceritakan. Hartanya habis. Udes, des. Nggak punya apa-apa lagi. Saudara kasih Tuhan. Ketika hartanya habis, apa yang terjadi? Lapar, saudara, nggak punya uang. Mau makan, mau minum, butuh uang. Ada orang berkata, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh uang, saudara. Butuh uang untuk makan, minum, butuh uang. Untuk ke toilet aja, butuh uang. Anak ini lapar. Dan dia mencari pekerjaan. Dia datang satu majikan. Dia minta kerjaan. Dan majikan kasih kerjaan dia untuk mengurus babi-babi. Untuk mengurus makanan babi-babi. Suatu saat anak ini mengalami kelaparan, saudara. Lapar. Haus dan lapar. Lalu anaknya melihat ampas makanan babi. Dia mau makan, saudara. Ampas makanan babi itu. Waduh. Lalu dikatakan anak ini sadar bahwa orang tuanya kaya, banyak karyawan, banyak upahan. Saya di sini kelaparan. Mungkin bisa mati kelaparan. Lalu dia bangkit. Dia datang. Aku mau kembali ke rumah papaku. Nggak apa-apa kalau saya tidak dianggap anak lagi. Aku menjadi upahan papaku pun nggak apa-apa. Tahukah aku yang kasih. Lalu anak itu pulang. Dan ketika ayahnya, papanya melihat anaknya pulang. Bapaknya berkata, anakku yang hilang telah kembali. Anakku yang mati telah hidup kembali. Saudaraku yang kasih Tuhan. Anaknya diterima oleh papanya. Bapaknya menyambut dia dengan sukacita. Oh, saudara dan saya, anakmu seperti itu gimana? Saudara mungkin berkata, gitu loh. Ayahnya tidak. Sambut anaknya yang sudah minta warisannya. Lalu dia katakan pada karyawannya, ambil lembu yang tampon, kita potong, kita masak, kita mau makan bersama dan kita mau bersukacita. Ini hati Papa yang luar biasa. Demikian hati Papa kita di surga. Ayahnya menerimanya tanpa mempersalahkan kelakuan anaknya. Saya nggak tahu keadaan saudara dan saya. Kalau kita hari ini menghadapi kondisi seperti itu, bagaimana? Firman Tuhan berkata, ampuni dan tanpa syarat. Dan minta ampun tanpa syarat supaya hidupmu dipulihkan dan diberkati Tuhan. Bahkan disembuhkan Tuhan. Karena itu, mari kita belajar dari firman Tuhan.
Saudaraku yang kasih Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Dikudusin namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, beri kami hati yang bisa mengampuni, juga hati yang mau minta maaf, minta ampun. Bapa di surga, kami datang kepadamu bersama umat-Mu yang Kau cintai. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami mau sadar kalau hidup kami tidak mau mengampuni, maka kami tidak diampuni. Kalau hidup kami mau mengampuni, maka kami juga akan diampuni oleh Bapa di surga. Bapa, terima kasih. Firman-Mu sampaikan bagi setiap yang menonton siaran ini, kuasa-Mu bekerja dan menjamah kami dan mengubah hidup kami, supaya hidup kami makin di dalam perkenanan Tuhan. Hidup kami merdeka, hidup kami lepas bebas dari ikatan, hidup kami sembuh. Dan rumah tangga, usaha pekerjaan, karir kami. Kami berdoa, diberkatilah keluargamu, diberkatilah suami-suami, istri-istri, rumah tangga, anak-anak. Diberkatilah karirmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan menyertaimu dan membuatnya berhasil dan beruntung. Kiranya berkat Allah Bapa yang berlimpah-limpah, cinta kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara desai. Mulai hari ini sampai Yesus Kristus datang kembali kedua kalinya untuk menjemput kita di awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Nama saudara saya terdaftar di dalam kitab kehidupan. Haleluya. Amin. Shalom. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di next video. Haleluya. Amin.